Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 183 Hutan yang berliku-liku. Sampah. Gadis muda yang tidak berbicara lama itu melirik pemuda berbadan tegap itu saat dia melewatinya. Dia tiba di depan patung besi hitam, lalu tiba-tiba mengangkat kakinya dan mulai menyerang. Kultivasi alam origin tingkat 4 ditunjukkan tanpa hambatan. Asterisk suara mendesing. Teknik menendang wanita muda itu cukup mengesankan. Cepat, bayangan tercipta, dan memiliki kekuatan yang kuat. Angin terangkat dan itu bukanlah teknik menendang biasa. Itu adalah keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri teknik menendang yang sangat kuat yang tidak akan lebih lemah dari peringkat 4. Asterisk boom setelah tendangan kelima, sebuah ledakan terdengar dan patung besi hitam itu hancur berkeping-keping dari tangan wanita muda itu dan bongkahannya jatuh ke lantai. Kau lihat itu. Aku sendiri hanya butuh 5 pukulan. Wanita muda itu melirik dengan puas ke arah pemuda berbadan tegap itu. Wajah pemuda itu saat ini sangat jelek. Tidak peduli apakah itu kultivasi atau metode, dia memang lebih kuat darinya. Dia tidak bisa mengatakan apapun bahkan setelah dia diejek. Siapa yang menyuruhnya main-main di depannya sebelumnya, kan? Lumayan. Lulus. Anggota World Spirit Guild menganggukkan kepalanya tanda puas. Pada saat itu, dari 4 orang yang ada di tempat kejadian, 3 di antaranya tanpa sadar mengarahkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Harapan memenuhi pandangan pemuda bertubuh tegap itu. Setelah gadis muda itu selesai berbicara, dia merasa tidak punya muka lagi. Namun, dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan kembali mukanya dari Chu Feng karena dia bisa merasakan bahwa kultivasi Chu Feng hanyalah alam origin tingkat 1. Ujian di hadapan mereka tidak ada hubungannya dengan teknik pembentukan roh dan itu hanyalah ujian kultivasi sederhana. Jadi, pemuda berbadan tegap itu merasa bahwa dengan Chu Feng di sana, dia tidak akan kehilangan muka dan dia tidak akan berada di dasar. Di bawah tatapan 3 orang itu, Chu Feng membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Tanpa tergesa-gesa, dia berjalan di depan patung besi hitam itu. Dia pertama-tama membuka kelima jarinya lalu menutupnya dengan erat dan setelah mengangkat tangannya, dia meninju patung besi hitam itu. Pukulan Chu Feng sangat cepat. Benar-benar seperti kilat. Dengan suara ledakan, patung besi hitam yang sangat keras itu hancur total oleh pukulan Chu Feng. Patung itu tidak hancur berkeping-keping. Patung itu benar-benar hancur. Satu serangan. Dia hanya menggunakan satu serangan. Saat mereka melihat pecahan patung yang hancur di lantai, ketiga orang yang ada di sana sangat terkejut. Gadis muda itu sedikit membuka mulut kecilnya karena terkejut dan matanya menatap tajam ke arah Chu Feng dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Adapun tetua World Spirit Guild, tatapannya juga berbinar dan baru setelah beberapa saat dia tenang dan mengangguk sedikit. Dia tersenyum dan berkata dengan puas, tidak buruk. Bibit yang sulit ditemukan. Bagaimana mungkin? Orang ini jelas hanya berada di level 1 alam asal. Dia tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun namun dia dengan mudah menghancurkan patung besi hitam itu menjadi berkeping-keping seolah-olah itu bukan apa-apa. Namun, orang yang memiliki ekspresi paling mengagumkan adalah pemuda berbadan tegap itu. Tidak peduli apapun, dia tidak akan menyangka bahwa Chu Feng yang tampak lemah seperti ampas ternyata sekuat itu. Bahkan orang di alam origin level 5 belum tentu bisa melakukan itu. Namun, Chu Feng yang hanya di alam origin level 1 bisa. Apa maksudnya? Mereka yang memiliki sedikit kecerdasan bisa membayangkan betapa hebatnya itu. Setelah ujian kekuatan bela diri, dilanjutkan dengan ujian teknik pembentukan roh. Bagian terpenting adalah kontrol atas pembentukan roh, kekerasan pembentukan roh, dan kepekaan kekuatan roh. Awalnya, sikap pemuda berbadan tegap itu terhadap Chu Feng adalah bahwa ia merasa bahwa Chu Feng memiliki kekuatan bela diri yang kuat hingga ke titik abnormal karena ia menduga Chu Feng menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Mungkin saja ia lebih lemah dalam hal teknik pembentukan roh jika dibandingkan dengan dirinya dan gadis muda itu. Akan tetapi, saat Chu Feng memperlihatkan metodenya dengan teknik Spirit Formation, tak peduli apakah itu pemuda atau gadis muda, atau bahkan spiritualis dunia dari World Spirit Guild, mereka semua tercengang dan mereka benar-benar tak kuasa menahan kekuatan Chu Feng. Pada akhirnya, mereka bertiga berhasil lulus ujian dan mereka lulus tahap pertama ujian jubah putih. Mereka dapat mengambil lencana baru untuk meninggalkan tempat itu dan membeli jubah putih roh dunia. Namun, setelah ujian selesai, spiritualis dunia dari Serikat Roh Dunia meninggalkan nama Chu Feng di belakang. Dia juga memberikan Chu Feng evaluasi, jenius yang sulit dilihat. Saudara Chu Feng, kekuatanmu sungguh tidak palsu dan aku akan benar-benar bersujud kagum. Saudara Chu Feng, dengan kekuatanmu, kau akan menantang tahap kedua, kan? Bagaimana kalau kita pergi bersama? Setelah melewati tahap pertama, ketiga orang itu berjalan keluar istana. Tidak peduli apakah itu pemuda berbadan tegap atau gadis muda yang memikat, keduanya mulai menjalin hubungan dengan Chu Feng.
Gadis muda yang memikat itu bahkan ingin pergi bersama Chu Feng. Lagi pula, tahap kedua adalah hutan bengkok. Tidak hanya memiliki persyaratan tinggi bagi spiritualis dunia di segala bidang, ada juga persyaratan tertentu dalam hal kekuatan bela diri karena di dalam hutan bengkok, hal yang paling berbahaya bukanlah mekanisme atau formasi, melainkan manusia. Jadi, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, akan lebih mudah bagi mereka untuk melewati tahap itu jika mereka pergi bersama Chu Feng. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Chu Feng tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya. Bagus sekali. Tahap kedua ini tidak akan cukup untuk membuat kami takut jika kami ikut denganmu. Pemuda berbadan tegap itu tertawa gembira. Siapa bilang kau akan datang? Namun, gadis muda itu melotot tajam ke arah pemuda itu. Dalam ujian seperti itu, setiap orang akan lebih peduli pada diri mereka sendiri dan mereka tidak akan memikul beban tanpa alasan. Di mata gadis muda itu, pemuda yang tegap itu adalah beban. Aku. Pemuda kekar itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahannya dan kekecewaan muncul di wajahnya. Bertemu adalah takdir, jadi kita bertiga bisa pergi bersama. Namun tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara dengan acuh tak acuh. Saudara Chu Feng, kau benar-benar orang baik. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan menyeret kalian berdua. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, pemuda berbadan tegap itu bersukacita dan rasa terima kasih terpancar di wajahnya. Saat ia merasa bersyukur, ia tidak lupa menepuk dadanya untuk meyakinkan. Setelah Chu Feng berbicara, meskipun gadis muda itu tidak terlalu bersedia, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, dia juga ingin mengandalkan kekuatan Chu Feng untuk melewati hutan bengkok. Karena orang yang dia andalkan berbicara, apa haknya untuk menolak? Begitu saja, setelah mereka bertiga keluar dari istana, tak satu pun dari mereka mendapatkan lencana yang melambangkan berlalunya tahap pertama dan pergi membeli jubah putih roh dunia. Mereka terus masuk lebih dalam dan memasuki hutan bengkok.